Ketika suami berbuat jahat, haruskah istri bertahan? Saya harus mengatakan sebuah kesedihan karena fakta bahwa ada suami yang jahat, bahkan dalam pernikahan Kristen. Dan hari ini ketika saya menyampaikan topik ini, tidak berarti bahwa itu semata-mata ada hanya suami yang jahat, tetapi juga bisa terjadi istri yang jahat. Tapi fokus kali ini kita membicarakan tentang ketika suami berbuat jahat. Kemudian harapan yang terbesar di dalam penyampaian topik ini adalah untuk membela hak-hak istri Kristen, supaya ketika di dalam pernikahan menghadapi keadaan yang sangat sulit dan berat, tetap berhasil untuk menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup para istri-istri Kristen sesuai dengan panggilan hidupnya. Di dalam Alkitab dikisahkan tentang seorang perempuan yang sangat saleh dan baik, tetapi bersuamikan suami yang jahat, yaitu Abigail dengan suami yang bernama Nabal. Alkitab menjelaskan tentang Nabal ini, boleh saya katakan mewakili, menggambarkan suami-suami yang jahat, kejam, amat sadis, mungkin sekali melakukan kekerasan fisik dan mungkin berzina, dan semua kondisi yang membuat Abigail seharusnya tidak sanggup bertahan. Di dalam 1 Samuel pasal 25 dikisahkan bahwa nanti sampai akhir hidup Nabal, ternyata Abigail masih bertahan, dibaca tidak bercerai. Bahkan ketika Abigail mendengar bahwa suaminya yang jahat itu sedang menghadapi sebuah ancaman yang mungkin akan mengakibatkan kematiannya, karena suaminya yang jahat itu telah menghina Raja Daud dalam pelarian dikejar oleh Saul. Ketika Raja Daud meminta untuk bekal makanan untuk prajurit, ternyata dihina oleh suaminya dan menimbulkan murka dalam hati Raja Daud dan memutuskan untuk membunuh. Sebenarnya bagi seorang Abigail yang sangat menderita, yang putus asa, dan mungkin sudah meratapi hidupnya yang tidak bahagia, bukankah ini kesempatan baik bahwa suaminya yang jahat itu akan meninggal dan boleh dianggap sebagai hukuman Tuhan? Tetapi yang sangat mengagumkan, Abigail memutuskan untuk menghadapi Raja Daud dan mengatakan hal-hal yang membuat Raja Daud tidak melakukan tindakan yang akan membunuh suaminya. Apa yang sebenarnya menjadi prinsip hidup Abigail yang kita akan belajar? Dari percakapan Abigail dengan Raja Daud, di sana dinyatakan bagaimana Abigail adalah seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di dalam apa yang ia ungkapkan kepada Raja Daud, Abigail mempercayai satu hal tentang Allah, bahwa Allah yang dia kenal dan Allah yang dia hidupi ketika dia menghadapi pernikahan yang penuh penderitaan, air mata, dan membuat dia bisa putus asa dan mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri. Ia percaya bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang providensia. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menjelaskan dengan sangat detail apa pengertian Allah yang providensia. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 29 dan 30 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Hal yang sama dikatakan dalam Lukas 21 ayat 18, bahwa tanpa izin Tuhan tidak ada sehelai rambut pun jatuh. Marilah kita akan belajar bersama bagaimana percaya kepada Allah yang providence, Allah yang memelihara, Allah yang in charge, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita jikalau Tuhan tidak mengizinkan. Ada beberapa prinsip yang akan kita pegang. Yang pertama, bahwa Abigail memutuskan bahwa ia menyerahkan hidupnya dan berlindung kepada Tuhan. Tuhan menjadi hiding place. Ketika kita memikirkan hiding place, kita akan mengingat sesuatu ketentuan Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu disebutkan di dalam kitab Imamat dan di dalam Bilangan 35.
bahwa ketika ada orang yang terancam hidupnya untuk dia bisa mati, maka Tuhan memerintahkan harus ada kota-kota perlindungan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah Providence itu bisa menjadi pengharapan dan kekuatan bagi para istri-istri Kristen ketika berhadapan dengan suami yang kejam, jahat, berkhianat, berzina, melakukan kekerasan fisik, dan seterusnya. Yang pertama, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bertepatan dengan COVID ini ya. Kalau suami kita kena COVID, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membawa suami ke rumah sakit. Dan setelah dinyatakan ya COVID, maka suami akan dirawat di rumah sakit. Dan kita pulang. Terjadi sebuah perpisahan antara istri dan suami. Apa yang memisahkan? Sakit yang mempunyai risiko terjadinya penularan yang bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi bagaimana kalau kondisinya sakit jiwa? Suami yang sakit jiwa sampai bisa mengeluarkan kata-kata makian yang merendahkan martabat dan yang meruntuhkan dignity seorang perempuan yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kemana tempat perlindungan? Kalau orang sakit fisik, perlindungannya ke rumah sakit. Itu yang Allah sediakan. Allah yang providensial menyediakan rumah sakit. Kalau sakit jiwa, sehingga menganiaya istri dengan menyakiti, bersikap sadis, kekerasan fisik, bahkan melakukan perzinahan, bermain perempuan, dan melakukan hal-hal yang sangat kejam kepada istrinya. Yang kita perhatikan di dalam masyarakat hari ini, sepertinya kalau sakit fisik itu sah pergi ke rumah sakit. Tapi kalau sakit jiwa yang mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, bahkan mungkin lebih kejam dari seekor binatang terhadap istrinya, tidak ada sebuah jalan keluar yang terhormat seperti dibawa ke rumah sakit. Mengapa? Karena ketika istri mau membawa suami ke dokter jiwa, ke konselor, mau pergi ke psikiater, suami bisa menolak. Dan istri tidak berdaya. Lagi pula istri akan tertekan dengan perasaan kalau saya membawa ke pihak luar untuk kondisi suami yang berbuat jahat, itu akan membuka aib keluarga. Sehingga keputusannya adalah menyembunyikannya, membiarkannya, dan menghadapinya sendiri. Dalam hal ini, ada providensia Allah yang tidak dijalankan oleh keluarga Kristen, khususnya istri. Karena apa? Karena gereja belum memberikan proses pembelajaran. Mari kita melihat hal yang kedua. Ketika pernikahan itu diberkati oleh pendeta di gereja, disaksikan jemaat, maka bukankah seharusnya ketika suami berkhianat, berzina, istri harus pergi ke tempat perlindungan, ke kota perlindungan? Siapa itu? Keluarga Allah. Pergi kepada pendeta, supaya pendeta memanggil saksi-saksi, para rohaniwan, untuk dalam tanda petik menghakimi seorang suami yang telah mengkhianati janji pernikahan. Dan itu yang menjadi alasan mengapa pernikahan diteguhkan di depan jemaat. Tetapi mengapa ketika seorang istri mendapatkan perlakuan kejahatan suami yang berzina, yang mengkhianati pernikahan, gereja tidak melakukan hal-hal yang bermakna untuk menggambarkan the providence of God, di mana gereja mempunyai wewenang untuk memberikan disiplin rohani, membuat seorang suami sadar dan bertobat. Dan kalau COVID itu membuat suami bisa dipisahkan dengan istrinya, rumah sakit dan rumah, seharusnya ada kota perlindungan, ada tempat perlindungan, ada rumah perlindungan untuk para istri ketika harus berhadapan-hadapan dengan tindakan-tindakan kekejaman yang bisa membahayakan kehidupan istri sampai kemungkinan akan mendatangkan ancaman kematian. Tempat perlindungan bagi istri-istri yang menghadapi suami yang jahat itu tidak disediakan oleh komunitas orang percaya pada zaman modern. Dan inilah yang menyebabkan ketika tidak ada tempat perlindungan, istrinya harus berjuang sendiri. Bahkan keluarga inti seringkali tidak bisa terlibat dengan alasan itu rumah tangga orang lain, kita tidak bisa terlibat. Jadi ada hal-hal yang sedang terjadi dalam keluarga Kristen yang menyebabkan istri-istri tidak punya solusi untuk lari
ke rumah perlindungan, tempat perlindungan. Dalam hal ini itu adalah cara Tuhan memberikan perlindungan. Termasuk ketika istri mengalami kekerasan fisik, Tuhan menyediakan rumah perlindungan. Apa itu? Pemerintah. Bahwa kalau orang melakukan kekerasan fisik dan dia bukan suami, dia bisa masuk penjara. Tetapi karena mengapa kalau suami, seorang istri tidak boleh datang meminta perlindungan hukum? Tentu saja dimulai dengan meminta perlindungan hukum ke gereja. Gereja perlu punya tim ahli hukum, tim ahli untuk menolong masalah kejiwaan, tim ahli untuk menolong masalah-masalah mental dan moral. Apa yang seharusnya diterjemahkan oleh gereja sebagai rumah perlindungan, rumah hiding place untuk istri-istri yang mengalami kejahatan dari suami tidak tersedia. Dan inilah yang menyebabkan mengapa akhirnya banyak keluarga Kristen berakhir dengan perceraian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apa yang sementara ini memasung, memenjarakan seorang istri yang menderita harus berjuang sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Ini saatnya ketika seorang istri yang telah ditebus oleh Kristus, yang mempunyai panggilan untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya, dan ketika menghadapi pernikahan yang membuat dia tidak bisa menghidupi panggilan Allah, membuat dia tidak bisa menikmati the providence of God. Bukankah prinsip Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang harus dilakukan oleh keluarga inti dan keluarga ilahi? Ada beberapa hal praktis yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika seorang istri berhadapan-hadapan dengan suami yang betul-betul kategorinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kejahatan-kejahatan yang tidak bisa diselesaikan kecuali istrinya berlindung di dalam hiding place yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, maka yang pertama, istri harus percaya, istri mempunyai hak untuk melakukan tindakan melindungi dirinya dalam providence of God. Langkah pertama, datang pada keluarga inti untuk meminta nasihat dan keluarga inti memberikan support. Kedua, datang pada keluarga Allah ketika support dari keluarga inti tidak cukup untuk melindungi dirinya. Dan gereja harus menyediakan rumah perlindungan dan tempat perlindungan di mana urusan ini diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan totalitas. Dan ketika itu dilakukan dengan sangat profesional sebagai perwujudan the providence of God, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang mengalami kesulitan besar. Biasanya yang disediakan oleh gereja adalah mengadakan seminar bagaimana menjadi pria yang sejati, menjadi istri yang bijak. Tetapi hal-hal seperti ini tidak cukup untuk melindungi seorang istri yang berhadapan-hadapan setiap hari. Dan menurut saya itu sangat tidak adil ketika untuk penyakit COVID yang bisa mendatangkan kematian, pergi ke rumah sakit itu dianggap sesuatu yang baik dan baik-baik saja, tidak menimbulkan aib. Mengapa ada sebuah image, sebuah pola pikir yang mengatakan kalau seorang istri pergi berjuang ke konselor, ke psikiater, pergi kepada ahli hukum yang disediakan oleh gereja, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan karena itu membuat malu keluarga. Dan akhirnya rencana iblis untuk membuat gagal tujuan pernikahan itu terjadi karena sebuah sistem yang didesain oleh gereja menyediakan gereja sebagai rumah perlindungan, kota perlindungan, hiding place sebagaimana sudah diajarkan di dalam firman Tuhan. Itu tidak disediakan secara terbuka, di mana gereja di dalam mimbar-mimbar perlu mengumumkan bahwa untuk keluarga Kristen yang pemberkatan nikahnya dilakukan di gereja mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan gereja. Sehingga ketika istri Kristen mencari perlindungan, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Hari ini kita melihat bahwa ending dari kisah Abigail, waktu dia berlindung kepada Allah,
pada saat dia pulang ke rumah setelah dia berbicara kepada Daud dan Daud membatalkan rencana untuk membunuh Nabal, dia menyampaikan kepada suaminya pada hari esok. Dengan penuh bijaksana, Abigail menyampaikan bahwa ia telah melakukan hal-hal yang seharusnya. Apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan berlaku. Nabal mengalami yang disebut dia berhenti dan membatu. Itu kalau memakai bahasa sekarang itu kemungkinan besar stroke. Selama 10 hari Nabal tidak bergerak. 10 hari kemudian Nabal mati. Nabal menerima hukuman dari Tuhan tanpa ada catatan dalam Alkitab bahwa Nabal bertobat. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk seorang Abigail. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi para istri, bahwa kalau kita atau ada orang yang kita kenal membutuhkan kota perlindungan, tempat perlindungan, maka itu adalah hal yang boleh kita bela, kita dukung, dan kita melakukannya dengan segenap hati sebagai saudara-saudara yang menerjemahkan the providence of God. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita dan pemimpin-pemimpin gereja untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan, yang karena tidak dilakukan dengan jelas, dengan kuat, melahirkan banyak keluarga Kristen terpaksa mengakhirinya dengan bercerai. Padahal seharusnya ketika prinsip Alkitab ini dapat dijalankan dan istri-istri mempunyai keberanian untuk lari ke kota perlindungan, mencari perlindungan dan mendapatkan jawaban, keluarga-keluarga Kristen akan dapat bertahan. Suami-suami yang harus dipenjara, mungkin harus didisiplin rohaninya, mengalami disiplin gerejawi, melalui berbagai macam hal, mereka akan mengalami disiplin dari Tuhan, mendatangkan pertobatan. Dan itulah artinya gereja sebagai persekutuan orang percaya yang mendukung perjalanan bersama, mensyukuri penebusan Tuhan Yesus dan memenuhi panggilan Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh percaya the providence of God tidak ada sehelai rambut jatuh kecuali diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Magdalena yang sudah